Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Memasuki bulan Mei berarti kita sudah merasakan sepanjang bulan sebelumnya itu dengan seluruh kebaikan Tuhan. Hari ini puji Tuhan, Theo sudah jadi anak home kids. Senang sekali ya, dapat satu lagi jiwa baru. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, selamat datang. Dia bingung. Bapak Ibu, memasuki bulan Mei ini, tema yang diberikan oleh gereja adalah dilatih dalam ketaatan. Kita akan membuka satu bagian Ibrani. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Dilatih dalam ketaatan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dalam apa yang telah dideritanya. Nah, kalau ketaatan itu kita udah belajar kemarin tentang bagaimana ya Tuhan itu setia dalam semua proses sampai menyelesaikannya itu dengan tuntas, gitu ya, nggak berhenti di tengah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang dipelajari melalui proses. Jadi nggak bisa instan, ya, nggak bisa langsung jadi, nggak bisa. Ketaatan adalah sesuatu yang dipelajari melalui proses, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat kalau kita dulu, ibu-ibu itu kalau masak kan nggak kayak sekarang ya, yang semuanya serba gampang gitu loh kayaknya. Kalau dulu kan ngulek ya, semuanya itu ngulek-ngulek, gini kan, semuanya itu prosesnya manual. Nggak kayak sekarang, ada blender lah, ada chopper lah, ada semua hal yang kayaknya kalau kita dulu itu ngupas bawang aja sekarang ada alatnya. Ya kan? Kalau zaman dulu kan sampai lah berlinang air mata, ya kan? Bawang putihnya dulu lah semuanya disiapin gitu kan? Baru diulek ya setengah mati. Udah ngulek, udah jadi masakan, kadang-kadang itu kan prosesnya lama. Kadang-kadang gak dimakan. Waduh itu nyebelin banget tuh. Udah prosesnya panjang. Itu bapak saya pernah marah dengan kami bertiga. Jadi saya itu ada 3 bersaudara. Jadi ada satu kewajiban, ya karena kami hidup di Batu, sayur murah. Jadi memang wajib tuh. Lalu karena ibu saya kerja jadi bapak yang sering di rumah. Ada satu ketentuan bahwa pokoknya sayur itu udah dibagi 3 kami. Harus habis. Tapi karena sayur aja kadang-kadang lauknya sedikit, sayurnya banyak. Gitu kan. Jadi bapak saya bilang pokoknya itu harus habis. Karena bosan Bapak Ibu. Jadi kan kalau kami makan tuh gak ada meja makan dulu di bawah gitu kan. Di bawah itu terus ada lemari makan tuh di bawahnya kan ada kolongnya. Kadang-kadang kita peraslah itu si sayur sampai nggak ada air terus kita masukin ke dalam. Itu bertiga kami adik-beradik kayak gitu. Padahal saya nggak tahu ya bapak saya memprosesnya, namanya juga laki-laki memprosesnya itu kan juga butuh waktu. Lalu satu waktu itu udah berjalan lama Bapak Ibu. Nah bapak saya bersih-bersih ceritanya digeserlah lemari itu. Disitulah bertumpuk sayur-sayur yang sudah busuk. Dia marah sama kami bertiga, kami didudukkan. Dia masak sayur bayam itu 1 baskom Bapak Ibu. Dia taruh di tengah-tengah, dia tunggui kami makan sampai habis. Dia marah, saya nggak bisa melihat sisi baiknya waktu itu. Yang saya tahu adalah Bapak ini jahat banget gitu ya. Saya nggak belajar bahwa kedepannya ini kalau saya taat ya Bapak Ibu, kalau saya mentaati ini, ya kan makan sayur tiap hari, wah pasti kulit saya udah bagus, rambut saya udah bagus. Iya kan Bapak Ibu, kalau kita memupuk sesuatu yang baik, pasti akan baik hasilnya. Bapak Ibu inilah ketaatan dalam proses ini susah. Kadang-kadang kita bosen. Kadang-kadang kita jenuh, ya kan? Kadang-kadang ya ampun ini lagi, gini lagi. Kok ini lagi. Tanpa menikmati proses akhirnya yang harusnya proses ini bisa step by step kita maunya cepet dah gitu. Yang hasilnya belum tentu itu baik dan pasti tidak baik. Kalau masak bubur, ibu-ibu
Saya nggak tahu ya, sini kan ada selfie yang punya anak bayi. Kalau saya dulu memproses bubur ini kan dari bubur bubur susu dulu ya. Kalau anak bayi kan bubur susu dulu. Kalau udah belajar lagi disaring, ya kan? Prosesnya gitu, disaring. Jadi kita masak bubur, disaring, baru dikasih. Lalu semakin lama semakin kasar, gitu kan? Sampailah akhirnya bisa menikmati makanan seperti kita orang dewasa. Itu pun kan nggak bisa gede-gede, wortel segini ya nggak bisa, ya kan masih kecil-kecil. Tapi itu semuanya proses. Kalau ditanya ibu-ibu, seneng nggak ngelakuinnya? Capek Bapak Ibu. Belum lagi kalau buburnya itu ngeletup-ngeletup, ya kan? Melepuh tangan kita hanya gara-gara bubur untuk anak kecil segini aja. Tapi kalau proses itu kita lakukan dengan ketaatan, dengan cinta, itu akan berbuah manis loh buat anak kita. Coba kalau kita kasih yang instan, gampang, kasih air panas jadi, gitu kan? Buat puding aja sekarang gitu, Bapak Ibu, nggak perlu tuh susu dicampur dengan ini, diaduk, nggak perlu, pakai air panas, udah jadi Bapak Ibu. Nggak butuh waktu lama. Atau bubur pun ada yang instan kan sekarang, tuang aja air panas, aduk, kasih makan anak kita. Udah rasa ayam, udah rasa soto, udah rasa bakso, nggak perlu capek Bapak Ibu. Instan aja sekarang, mie. Kita kan harus rebus dulu ya, kalau dulu kan harus direbus dulu, dibumbuin dulu bawang merah, bawang putih, lalu sayurnya disiapin semuanya, baru nanti dibuang airnya, dikasih kecap lagi, digoreng lagi, lama. Sekarang rebus saja 3 menit, selesai, kasih makan. Rasa soto, rasa bakso, semuanya dapat. Semua yang mereka mau dapat. Tapi Bapak Ibu, apakah semua yang prosesnya cepat ini bisa membuahkan hasil yang manis pada akhirnya? Saya rasa enggak Bapak Ibu. Kita sedang memupuk racun untuk anak-anak kita. Kita sih maunya gampang-gampang aja. Malas mengeluarkan tenaga dalam proses ini. Yang pada akhirnya justru ketidaktaatan kita itulah yang justru akan membuat kita mengalami kesulitan demi kesulitan setiap harinya nanti. Ya saya nggak tahu, saya aja yang menurut saya pola hidup saya udah sehat, bisa sakit gitu ya. Menurut saya udah sehat. Tetapi Bapak Ibu, dalam ketaatan ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang taatnya itu sampai akhir. Selain Tuhan Yesus ya, satu tokoh yang mau kita pelajari adalah Musa. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Musa, dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-11. Keluaran 33 ayat ke-11. Musa dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Keluaran 33 ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bapak Ibu, inilah hubungan Musa dengan Tuhan. Musa ini adalah pemimpin yang memiliki keterdekatan dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu berbicara langsung dengan muka gini. Saya nggak tahu ya, artinya ini apa. Pokoknya begitu dekatnya sehingga waktu Tuhan belum menyampaikan itu kepada bangsa Israel, firman-Nya kepada bangsa Israel, melalui perantara Musa yang dipercaya. Ini adalah Musa yang kita kenal sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Musa dikenal sebagai pemimpin yang dekat, yang karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, Musa itu juga menjadi perantara terdekat bagi bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan menyampaikan kehendaknya, selalu melalui Musa. Enggak tuh melalui yang lain, gitu ya. Lalu, Musa adalah pemimpin yang disertai dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu lihat dari Keluaran 14 ayat 21 dengan 22. Peristiwa apa itu? Waktu Musa diberi kuasa oleh Tuhan membelah laut Teberau. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ada lagi yang mata air yang pahit menjadi manis. Itu semua dinyatakan Tuhan melalui Musa. Kalau kita lihat, Musa adalah seseorang yang dipakai oleh Allah secara luar biasa.
pemimpin yang dipakai oleh Allah secara luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, kalau Musa dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan Tuhan, yang menjadi perantara langsung oleh Allah kepada umatnya. Kalau Musa adalah pemimpin yang disertai dengan kuasa yang datang daripada Tuhan, apakah semua yang Musa nikmati pada saat itu didapat secara instan? Enggak Bapak Ibu, prosesnya panjang. Untuk dia bisa menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, untuk dia bisa dipakai Allah dengan kuasa yang dahsyat dari Tuhan, dia mengalami proses demi proses dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Jadi enggak langsung jadi, Musanya jadi hebat seperti ini. Enggak Bapak Ibu. Ada proses yang dijalani oleh Musa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, proses saya, ya mungkin Bu Jun punya kesaksian sendiri. Tapi proses saya dengan Bu Jun, waktu memutuskan untuk meliniarkan tugas kami sebagai mengajar, itu kan waktu saya masuk SD itu ijazah saya itu STH. Enggak bisa Bapak Ibu sebetulnya ngajar. Karena kan statusnya STH ya. STH itu kan untuk keagamaan kayak gitu-gitu. Tapi saya ngajar kelas. Jadi enggak linier. Lalu diputuskan, kami ditawarkan untuk mengambil kuliah. Pada waktu itu, wah perangnya setengah mati. Izin sama Pak Irwan, Pak izin ya, nggak ikut ibadah setiap Sabtu Minggu. Saya nggak pernah ibadah Bapak Ibu, hampir setahun lebih ya, 1,5 tahun. Saya sama Bu Jun kadang-kadang nyari tuh gereja-gereja yang buka sore. Karena kan di sini udah selesai ibadahnya. Prosesnya panjang Bapak Ibu untuk bisa sampai sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa Bu Jun begitu percaya dengan saya. Waktu itu Bu Jun belum bisa pakai motor. Saya bonceng, dia percaya aja. Padahal jalan ke arah Taruma itu kan gak sebagus sekarang pada waktu itu. Lebih hancur lagi gitu. Tapi dia percaya aja sama saya. Pokoknya dia pasti aman. Padahal banjir ya dilewatin, ya kan? Semuanya kami lewatin. Tapi dia percaya aja tuh bahwa dia akan sampai. Dan hebatnya Bapak Ibu, kayaknya saya yang paling gagah kan, bisa menolong hambanya ini. Padahal kalau Bapak Ibu tahu dalam proses yang kami jalani berdua, sama-sama setia kok kami, walaupun kami itu kuliahnya di gedung SMP, jadi pinjam, gedungnya pinjam, kami kuliah tuh di Taruma Jaya sana, sebelum akhirnya kami tinggal di Taruma. Jadi udah diajar Tuhan dulu dengan medannya, gitu ya proses. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu kok sekarang saya bisa jago gitu ya, jalan bawa anak-anak pulang pergi gitu. Ternyata saya udah diproses sebelumnya bawa hambanya ini kuliah ke sana. Dan puji Tuhannya dia percaya, walaupun kadang-kadang dia pegang saya kencang gitu kan, mungkin dia takut cuman dia nggak berani ngomong. Terus motor kami kan agak tinggi, nah beliau ini kan ya kakinya nggak sampai. Jadi kalaupun jatuh ya udah jatuh aja gitu. Tapi beliau percaya Bapak Ibu. Dan selalu sampai, walaupun ya berapa kali gitu ya. Bapak Ibu tahu prosesnya itu, beliau yang saya bonceng ini, dia lulus duluan dari saya. Saya yang membonceng, saya tertinggal di belakang. Karena waktu ujian itu kan pakai apa sih? Pakai ini loh komputer, kayak ujiannya itu pakai yang diurak-urak ini. Satu mata kuliah saya matematika tidak terbaca Bapak Ibu. Saya harus mengulang. Beliau udah wisuda, saya masih ngulang satu mata kuliah. Prosesnya Tuhan. Dan kalau sekarang saya melihat semuanya itu dipersiapkan Tuhan buat saya. Satu, enggak menganggap diri itu sebagai orang yang mampu dalam semua hal. Karena bisa kok semuanya itu Tuhan bilang tunggu dulu. Enggak semuanya semaunya kita, gitu. Enggak bisa. Waktu mereka sudah membicarakan wisuda, saya masih berkutat dengan sakit hati saya. Kok bisa-bisanya ini gitu. Tapi Bapak Ibu, itulah proses. Saya taat waktu itu. Saya harus ujian lagi di Bekasi, di Galaksi. Saya nggak tahu tempatnya. Yang saya tahu di situ ada rumah kakaknya Pak Farel.
Yang saya tahu jalannya cuman itu aja. Saya berangkat dari Kalimalang, saya terus terang Bapak Ibu, agak buta dengan Google Map. Nyasarlah Bapak Ibu kemana-mana. Saya nggak tahu, padahal itu jamnya nggak boleh terlambat. Dan itu ujian terakhir. Kalau nggak berarti saya nggak bisa lagi. Saya itu antara iman saya bilang pasti bisa, tapi dengan logika saya berpikir gimana. Saya jalan putar itu banyak ruko di situ kan di Galaksi. Nggak ketemu. Sampai akhirnya ada bapak-bapak ngumpul tuh, gojek-gojek segala macam di situ. Bapak Ibu, datanglah malaikat bertato dengan rambut panjang. Mungkin dia lihat saya kok bolak-balik, nih orang ada apa gitu. Sampai akhirnya dibilang, Kak mau kemana? Dia bilang, saya sampaikanlah, oh salah, rukonya di sebelah sana. Saya diantarlah Bapak Ibu. Apakah Tuhan juga mau buat saya gagal? Enggak Bapak Ibu. Tuhan tetap mau lihat kesetiaan kita di tengah-tengah ujung buntu itu bahwa masih ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, prosesnya Musa bisa sampai menjadi pemimpin yang hebat, memimpin bangsa Israel dengan semua liku-liku di dalamnya, karena dia juga melewati proses demi proses. Seperti saya juga mengalami proses demi proses. Proses yang dialami Musa yang pertama, dia harus melepaskan identitas selamanya. Ingat Bapak Ibu, nyaman gak Musa pada waktu dia diangkat menjadi anak dari Firaun, dari putrinya Firaun? Nyaman gak? Tinggal di istana, ya kan? Gak lagi dapat ancaman bahwa dia harus dibunuh, ya kan? Dapat kenyamanan, makanan apa yang gak bisa dia makan di situ, semuanya bisa dimakan. Sementara mungkin keluarganya di sana makan pun susah, tapi dia mendapatkan kenyamanan. Dia mendapatkan kecukupan, dia mendapatkan status, dia mendapatkan pendidikan, ya kan? Dia belajar tentang pendidikannya orang-orang di Mesir. Hikmatnya orang Mesir itu sampai udah nempel sama dia. Semuanya dia dapat Bapak Ibu. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamainya Musa sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa diangkat, ya kan? Dari ketidakpunyaan harapan lagi, memiliki harapan untuk hidup, memiliki harapan untuk mendapatkan semua hal yang mungkin dia tidak bisa pikirkan itu akan menjadi miliknya, padahal harusnya dia kan mati. Kemudian Musa memiliki hidup yang nyaman sebagai pangeran, tetapi Musa apakah mau terus ada dalam kenyamanannya? Enggak Bapak Ibu. Dia memilih untuk apa? Ketika semua itu diinginkan oleh orang lain, dia memilih dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Dia katakan, karena iman setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun dan lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Dia menolak Bapak Ibu disebut sebagai anak dari putrinya Firaun. Dia lebih baik menderita bersama dengan bangsanya. Itu pilihan yang sulit. Coba kita koreksi hidup kita. Mungkin kita sekarang ada yang sudah nyaman ya dengan pekerjaan kita. Mungkin sebagai anak kita sudah nyaman ya dengan pendidikan kita sekarang. Orang semuanya baik-baik aja, dibayarin, papa mama, pokoknya aku tinggal berangkat sekolah. Tapi kan apakah kalian lihat proses untuk kalian bisa berada di sekolah itu? Kadang-kadang harus belajar memikirkan proses apa yang sudah dilewati oleh orang tua saya di tengah-tengah kenyamanan saya ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang nyaman, menikmati, udah lupa bersyukur. Bahwa ada proses dan perjuangan yang dilakukan oleh orang tua yang kita tidak tahu. Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa banyak perjuangan yang kadang-kadang kita merasa kok gini ya, kok berat ya. Ada kalanya anak-anak muda, tahukah kalian, ada kalanya mereka pengen menyerah.
kayaknya udah berusaha, tapi kok ya kayaknya susah banget ya. Udah jungkir balik ya, tapi kok kurang aja ya. Gitu kan? Udah sampai ngerjain berapa kerjaan pun kayaknya kok gak cukup ya. Sementara kita yang menerima berkat itu nyaman aja. Bukan berarti di sini saya mau menekankan bahwa kalian anak-anak muda ini harus memikirkan perasaan kami orang tua, bukan. Tetapi di tengah-tengah semua kenyamanan itu, jangan terlena dengan semua kemudahan yang akhirnya tidak membuat kalian untuk melihat sebuah proses panjang yang memang harus kita hargai. Ya, jadi jangan hanya nyaman, nikmati, berangkat sekolah, makan, disiapin, uang sekolah oke, papa mamaku bisa ngantar aku minta ini, itu oke. Mungkin kadang dia mengokekan semua yang kalian perlukan, buku, semua disiapin, ya kan? Keperluan sekolah disiapin. Tapi tahukah bahwa dalam proses itu, ada kalanya orang tua kita menahan diri untuk tidak membeli sesuatu atau mencukupkan sesuatu yang memang sudah dipengenin. Kecil aja, tentang hal makan. Ada berapa dari kita, orang tua yang kadang-kadang memikirkan, kalau lagi pesen makan kan, kadang-kadang kita bilang gini, udah gak usah kalian aja, takutnya nanti gak habis, sayang. Gitu kan? Nanti kita makan tuh, sisa-sisa anak kita. Padahal Bapak Ibu saya mau katakan, kita juga berhak menikmati semua berkat itu. Tetapi kenapa kita memilih untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasih? Karena kita belajar memberi yang terbaik sebagai tanggung jawab kita penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, melepaskan identitas selama itu tidak mudah. Melepaskan kenyamanan itu juga tidak mudah. Tetapi dalam proses ini, percayalah, Musa pun bukan sesuatu yang mudah ketika dia pada akhirnya, pada bagian yang kedua, proses yang harus dijalani oleh Musa adalah dia harus sekolah di padang gurunnya Tuhan. Dari istana, ya kan, yang nyaman itu, dia harus berproses lagi di padang gurun. Dia harus menggembalakan domba di situ Bapak Ibu. Mungkin itu pun dia harus belajar dari Yitro. Karena kan dia selama ini di istana, emang dia tahu caranya menggembalakan. Pangeran, gitu loh ya. Gimana caranya? Mungkin dia belajar. Dia dimentorin oleh Yitro mertuanya. Kalau dibilang, tapi ada beberapa pemahaman. Ada yang bilang selama 40 tahun. Bapak Ibu, ini bukan proses yang singkat di mana Musa meninggalkan kenyamanan, memilih hidup yang penuh dengan keterbatasan. Di padang gurun Bapak Ibu, temennya cuma domba. Kalau dikasih makan gak bilang terima kasih tuh dombanya, ya kan? Paling mbak-mbak doang, ya kan? Ya kan? Atau dia bilang, rumputmu luar biasa Musa. Enggak Bapak Ibu, gak ada yang muji, gak ada yang lihat. Apapun yang dikerjakan tuh gak ada yang lihat Bapak Ibu. Tapi dia berproses enggak? Dia berproses. Padang gurun itu menjadi sekolahnya Tuhan buat Musa. Karena untuk melepaskan kenyamanan, kalau langsung dia jadi tanpa melewati proses ini, dia tidak akan menjadi pemimpin yang kuat. Dia berproses Bapak Ibu di padang gurun ini. Dia hidup untuk mengembalakan domba. Udah, gak ada teman ngobrol, gak ada yang curhat. Kalau di istana, dia dilayani. Di situ, dia melayani. Yang dilayani, domba lagi. Ya kan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Gak mudah, tapi itulah proses sekolahnya Tuhan. Kadang kita juga merasa keadaanku, keluargaku kok gini-gini aja ya. Gersang gitu ya, kayaknya kering-kering aja. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita sedang ada di sekolahnya Tuhan. Seakan semuanya lama, seakan-akan semuanya itu berjalan pelan. Tapi
Tapi Bapak Ibu, inilah prosesnya Tuhan buat kita, buat keluarga kita, buat gereja ini. Kok kita ini minggu-minggu cuman ini aja sih? Paling yang datang itu, dan itu. Bapak Ibu, kita sedang diproses bersama dengan keluarga besar JKI Home. Ini sekolahnya Tuhan. Ketika kita, kan bukan masalah sedikit atau banyak ya, tetapi bagaimana kita menjadi keluarga yang utuh di tengah-tengah house of metanoia. Bergandeng tangan Bapak Ibu, saya bisa buat apa? Saya bisa lakukan apa? Sehingga di padang gurun ini kita semuanya bisa menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Dengan kecakapan demi kecakapan dalam proses, tiap proses, dalam kesulitan, tiap kesulitan. Jangan cepat-cepat lari kalau misalnya kita ada dalam kesulitan. Nikmati prosesnya Bapak Ibu. Saya belajar, kalau misalnya, jadi ini kayak naik kelas atau enggak gitu ya Bapak Ibu. Contoh, saya belajar waktu kami pelayanan di Semarang, sebelum Semarang, waktu kami pelayanan di Kalimantan Barat, kami itu selalu bergumul dengan orang-orang yang hidupnya ini suka kepada kami itu. Sebetulnya kami sih biasa-biasa, tapi nggak tahu kenapa orang itu suka, ya adalah tindakan-tindakan yang tidak baik dengan sifat orang ini. Waktu kami pindah ke Semarang, saya masih ketemu loh dengan sifat yang sama seperti itu walaupun orangnya beda. Mungkin Bapak Ibu sering kayak gitu. Kenapa? Karena kita belum lulus tuh dari yang satu tadi. Kita ketemu dengan orang yang begitu. Supaya apa? Lulus dulu kamu. Kata Tuhan, tadi belum lulus, jangan pergi dulu, selesaikan. Sampai kita naik kelas, kita ketemu orang yang beda, dengan karakter yang berbeda, kita belajar lagi. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu, bahwa dalam semua kesulitan itu percayalah, ada mentor-mentor yang akan Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Enggak selalu anak Tuhan kok. Banyak anak-anak di luar sana yang notabene bukan orang yang mengasihi Tuhan, tetapi bisa juga dipakai oleh Tuhan menjadi mentor kita. Syukuri Bapak Ibu, jangan anti. Syukuri karena Tuhan bisa memakai siapa saja di proses padang gurun itu, menempatkan orang-orang yang bisa menjadi mentor dalam kehidupan kita. Jangan berjalan sendiri Bapak Ibu, percayalah, jangan berjalan sendiri. Jangan percaya dengan kekuatan kita, percaya sama kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan bagi semua orang-orang yang dipertemukan dengan kita. Percayalah, mereka bisa dipakai oleh Tuhan menjadi penguat kita, penghibur kita, teman sharing kita. Jadi Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri Bapak Ibu. Kadang kalau kita merasa keadaan tidak baik-baik saja, ya kan, mungkin Tuhan sedang memproses kita Bapak Ibu. Nikmatilah proses bersama dengan Tuhan. Karena semua di muka bumi ini tidak ada yang aman. Banyak padang gurun dalam bentuk apapun di hidup kita. Contoh, tidak menyepelekan ya kecelakaan kemarin di Bekasi Timur. Tapi sebetulnya kita wanita itu kan diupayakan supaya aman kan oleh pemerintah. Dibikinkan gerbong sendiri gitu kan supaya tidak ada pelecehan-pelecehan itu. Sebetulnya tujuannya baik, supaya aman. Semua ibu-ibu, semua wanita ini supaya aman, gerbongnya sendiri. Yang menurut manusia itu aman, tapi segala sesuatu bisa di luar kendali kita. Enggak ada yang aman Bapak Ibu, di muka bumi ini enggak ada yang aman. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, jangan takut dengan semua padang gurun yang sedang kita alami sekarang. Dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan gereja ini. Karena Tuhan akan menyiapkan orang-orang yang akan menjadi mentor kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika banyak alasan ketidakmampuan dalam kehidupan kita, Musa juga diproses. Dia sadar dengan kekurangannya. Aku kan gak pintar ngomong, aku kan gak bisa begini, aku kan gak bisa begitu. Kalau ditanya tadi, Clarissa, Gwen, sama Siping, awalnya mereka kalau ditanya nggak akan mau tuh mereka tamburin, nggak bisa gitu kan. Capek, ya Clarissa ya, pegel. Gwen itu sempet ngomel dulu awal-awal karena nggak terbiasa, betisnya suka nyut-nyutan kalau udah selesai. Jadi saya disuruh mijitin, jadi saya bilang ini kalau ini pelayanan kok jadi nyusahin sih, saya bilang
sambil puk gitu. Awalnya prosesnya begitu, bener nggak? Jangan bohong, giniin dong. Udah dibelain, capek nggak sih? Sama kan? Pijit juga, banyak kok sini mentor-mentor Bapak Ibu yang mijitin. Bapak Ibu kalau ditanya sama mereka, prosesnya mereka juga susah. Tapi ketika mereka menyerahkan diri sepenuhnya, di tengah-tengah malu, Gwen itu kok ditanya malunya, malu bun, nggak mau gitu kan, malu kakak gitu. Tuh, itu aja dia malu tuh di ngomongin, ntar sampai rumah saya diomel. Bapak Ibu kalau ditanya, mereka juga sering bilang nggak bisa, nggak percaya diri, masih banyak kakak-kakak yang lain. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk melayani Tuhan, karena mereka tahu bukan mereka yang melakukannya, tapi Tuhan di dalam mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam ketiga proses ini, percayalah Bapak Ibu dan saya akan dimampukan oleh Tuhan, dan setialah, maulah dilatih dalam ketaatan. Berproseslah dengan Tuhan Bapak Ibu, percayalah kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Apa yang Tuhan minta untuk kita lepaskan, kalau itu sebuah kenyamanan kita harus lepaskan. Atau kita sedang dalam padang gurun, keputusasaan, kekeringan, kalau hidupmu terasa kering, jangan buru-buru pindah ya Bapak Ibu. Kita tidak sedang salah alamat, tapi memang lagi di training camp sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.